Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Selamat berhujung minggu cuy. Semoga ujung minggu Anda selalu menyenangkan ya dan pastinya menyeronokkan guys. Oke, kita akan tunaikan lagi request daripada teman-teman semuanya ya. Ini ada salah satu tajuk yang cukup menarik guys ya. Bos RS bongkar penyebab harga alat kesehatan obat RI lebih mahal dari Malaysia. Ya kalau kita lihat itu memang obat-obatannya jauh lebih murah gitu loh guys ya kalau di Malaysia, dan alat-alat ini juga mahal di sini cuy. Jadi seperti apa ini langsung daripada TV loh ya, CNBC Indonesia cuy, bukan kaleng-kaleng ya. Pasti valid banget. Jadi tak perlu beli masa lagi, untuk teman-teman yang mau nonton videonya langsung, link ada di description. Bismillah and play. Obat-obatan kalau di Indonesia lebih mahal 3 sampai dengan 5 kali lipat. Ya ini benar nggak 5 sih kali sebenarnya lipat. kalau di lapangan dok? Yang terjadi apakah seperti itu? Ya mungkin memang kata-kata 3 sampai 5 kali lipat tuh benar-benar quite shocking gitu ya, Yes, mencengangkan benar. ya pastinya. Bikin shock Dan banget ya. menurut saya kita sendiri sebagai praktisi di rumah sakit gitu ya, di manajemen rumah sakit itu kan sebagai kasarnya garda terakhir ya sebelum layanan itu diberikan kepada pasien. Dan mungkin yang pertama saya mau bahas adalah dari segi negara-negara lain gitu ya. Mungkin yang banyak sekali dibahas oleh pemerintah kita, terutama itu disoroti adalah salah satu negara yaitu Malaysia. Tetangga kita, Ya, tetangga paling kita dekat. gitu kan. Kenapa Malaysia? Karena memang ada satu artikel mungkin di sekitar tahun 2019 yang sempat pernah menyatakan bahwa Malaysia itu bisa menjual harga obat-obatan sekitar 50% lebih murah daripada global average. Ini global average di seluruh Ternyata dunia. lebih murah dari seluruh Dan dunia Malaysia guys. ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita gitu kan untuk kita perhatikan, karena Malaysia merupakan salah satu destinasi populer bagi masyarakat Indonesia, pasien Indonesia berobat ke sana. Iya, iya, Ya, dari iya, iya. 180 triliun yang Pak Jokowi sempat sampaikan dari Wisata Indonesia sehat, yes, ke betul, luar negeri, betul. medical tourism, salah satu porsi terbesarnya adalah di Malaysia, gitu kan. Alasannya mungkin banyak dan salah satunya itu adalah harga obat yang lebih murah atau pengobatan yang lebih murah. Dan mungkin salah satu yang sangat menarik karena belum lama ini, beberapa bulan yang lalu saya bertemu salah satu CEO atau owner rumah sakit Malaysia yang banyak orang Indonesia berobat di sana. Oke. Dan beliau dengan sangat bangganya menyatakan bahwa kalau di Singapura untuk suatu tindakan atau paket tindakan itu mereka jual umpamanya itu $9 di Singapura, di Indonesia umpamanya $6, Indonesia masih lebih murah daripada Singapura. Di Malaysia mereka yakin mereka bisa jual seharga $4 katanya. Jadi Oke. mereka sangat meyakini itu, dan itu menurut saya menjadi suatu hal yang quite surprising ya, karena berarti mereka tahu itu adalah keunggulan dari mereka gitu kan. Harga itu menjadi keunggulan dari mereka. Dan mungkin alasannya itu banyak gitu ya untuk hal ini bisa terjadi juga. Kalau kita berbicara tentang obat-obatan dan alkes, mungkin itu dua hal yang Pak Jokowi juga Pak BGS sering sampaikan gitu ya. Mungkin kita bisa lihat bahwa obat itu terdiri dari beberapa jenis. Itu bukan hanya satu yang kita bilang 3 kali 5 kali lipat tuh obat apa sih Iya, sebenarnya iya, gitu ya. iya. Yang pertama kita ada obat namanya generik gitu ya. Obat yang sudah tidak ada patennya kita buat namanya generik. Terus ada nomor 2 adalah obat Me Too. Yang itu artinya adalah yang dulunya obat paten tetapi patennya sudah habis. Lalu industri-industri di Indonesia membuat obat itu dengan merek-mereknya mereka sendiri gitu ya. Dan yang ketiga tentunya adalah obat paten ya. Dan alkes itu adalah hal yang berbeda, itu adalah alat-alat medis, kesehatan dan sebagainya lainnya. Dan alasan harganya itu bisa mungkin lebih mahal itu variatif tentunya. Biasanya jatuhnya berarti lebih mahalnya yang di patennya dok? Nah, itu di paten itu ada alasan tertentu. Kenapa Oke. paten itu? Alasannya berbeda-beda tergantung kategorinya nih. Kalau kita berbicara tentang paten, itu kita berbicara tentang impor. Karena kita tidak bisa memproduksinya itu sendiri karena memang sudah dipatenkan di luar ya. Berarti kalau kita berbicara tentang impor, kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang ada berkaitan dengan impor. Salah satunya Di situ misalnya poinnya. adalah tarif kita. Itu kan tarif impor di Indonesia mungkin memang rangingnya itu sekitar ada yang 0% sampai 25%. Tapi 0% hanya untuk sebagian mungkin vaksin-vaksin yang memang untuk public health Ya, ya. ya. Tapi kebanyakan 5% ke atas. Gitu. Dibandingkan dengan mungkin negara tetangga kita di Malaysia yang hampir semua obat-obatannya itu hampir tidak kena tarif impor sama sekali. Iya, iya, iya. Nah, tarif impor ini ditambah lagi dengan PPN yang dulu 10% sekarang menjadi 11%. Sales tax dia
Malaysia itu 5%. Oke, Gitu berarti kalau misalnya bisa ditarik dari obrolan kita sampai sini, berarti per masing-masing negara karena ada regulasinya sendiri, Berbeda-beda. Ya. itulah yang membuat kemudian harganya jadi berbeda-beda bahkan jadi lebih mahal begitu ya Bisa jadi gitu. Belum aja di Indonesia. selain perpajakan, setelah barangnya itu masuk ke Indonesia, ada distribusinya kan, ada rantai distributornya. Dari distributor menjadi subdistributor. Indonesia negara yang luas gitu kan, untuk membagikan ke semua seluruh pelosok Indonesia kan juga tidak mudah gitu ya, untuk suatu perusahaan dari luar itu mendatangkan obat itu. Jadi dari distributor A ke distributor B ke subdistributor itu kan juga pasti ada biayanya melewati rantai distribusi itu contohnya. Jadi itu salah satu contohnya untuk paten. Nah, nomor 2 untuk yang obat generik dan mitu. Dan mitunya, iya. Generik itu menarik karena di Indonesia obat-obat generik itu dikontrol oleh pemerintah. Masuk ke e-katalog, harganya itu dikontrol. Jadi kalau dibilang bahwa obat generik kita lebih mahal daripada tempat lain, menurut saya itu tidak akurat ya. Mungkin kalau paten memang iya, obat generik mungkin tidak akurat. Obat mitu, nah mungkin itu harga kita juga bisa aja lebih mahal. Nah, tapi challenge dari 2 ini adalah dari segi bahan baku. Nah, bahan baku dari obat-obatan semua industri yang dibuat di Indonesia kebanyakan berasal dari luar negeri. Kalau nggak Cina atau India, itu adalah 2 yang besar gitu ya di Indonesia. Dan kalau bahan baku yang masuk itu dari luar, tentunya kan pasti akan lebih mahal daripada kalau itu diproduksi dalam negeri gitu kan, atau negara Cina itu memproduksi diri sendiri gitu. Dan nomor 2 adalah ada lagi impor tarif dari bahan baku dan sebagainya. Itu yang juga membuat harga ini kian meningkat juga. Karena dominasi bahan baku memang sejauh ini untuk obat-obatan Indonesia ya lebih banyak memang dari impor. Karena memang ekosistemnya kita belum bisa. Dan yang jadi pertanyaan adalah memang pemerintah itu sangat mendukung ya. Kayak kebijakan terakhir itu contohnya foreign investment untuk industri bahan baku bisa sampai 100%. Gitu kan. Foreign investment untuk industri manufacturing alat medis juga bisa sampai 100%. Jadi mereka sangat mendukung. Dan terakhir ada kebijakan tentang TKDN ya. Untuk penggunaan itu sangat mendukung, insentif sangat mendukung. Tapi pertanyaannya adalah ekosistem yang di luar sana sangat sudah very robust. Mereka sudah melakukan ini sedemikian rupa, sudah banyak yang mengerjakan ini. Apakah ketika bahan baku itu diproduksi di Indonesia itu sendiri, apakah tetap lebih mahal atau lebih murah daripada kita impor? Itu yang jadi pertanyaannya. Kan? Oke, biasanya ada dinamika lagi ya di balik itu ya, kan Dok. The size of the business kan. Benar. Sebenarnya kalau kita lihat dari peran Alkes sendiri untuk menunjang industri medis sendiri kan itu juga cukup besar ya. Kadang kita ada banyak sekali pilihan, kadang juga karena pilihan alatnya makanya kita mau lari ke satu rumah sakit tertentu compare yang lain ya. Bagaimana Indonesia compete dengan ini gitu ya, akhirnya mau tidak mau memberikan harga yang mahal untuk end user, untuk pasien akhirnya, gitu ya Dok? Ya itu kalau kita Jatuhnya bisa bilang kayak lingkaran setan kan gitu ya kita jadinya, karena kalau harganya mahal kita menjadi mahal, pasien tidak percaya dengan kita, kalau kita nggak mau investasi di alat yang baru ini, pasien tidak percaya. Jadi trust and cost itu kan jadi 2 hal yang harus dibalance gitu. Akhirnya nanti pasien ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura dan sebagainya itu yang disesalkan. Berarti kan dengan kata lain medis industri ini kan medical industry ini cukup didriven oleh beberapa kondisi-kondisi global ya. Kayak seperti contohnya karena beberapa kontennya adalah impor, dolar kan kemarin juga sempat kembali sempat menguat walaupun sekarang mungkin secara exchange rate-nya sudah mulai stabil. Tapi ini kan bikin kita terketik juga ya ke seluruh industri ya Dok. Ini seperti apa mengatasi belum lagi ada kondisi global yang uncertainty gitu, yang kayaknya akan cukup menaikkan cost gitu ya. Ada lagi hal-hal yang ditanggung kurs gitu, seperti apa Dok? Ya, ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya, karena tadi balik lagi di poin pertama adalah dependensi terhadap import itu sendiri untuk alat kesehatan, dari bahan bakunya yang akhirnya ada efek terhadap industri lokal dan juga dari importasi barang jadinya, alat medis berteknologi tinggi dan obat-obatan paten tadi. Di rumah sakitan menurut saya itu kalau kita bisa lihat dari segi obat-obatan, kita bisa merasakan bahwa akhir tahun lalu biasanya mereka akan menaikkan harga setahun sekali, biasanya setiap akhir tahun. sekali. Dan akhir tahun lalu kita sudah merasakan peningkatan rata-rata itu mungkin sekitar 5-10% dari harga obat-obatan itu. Gila, itu banyak. Mungkin tahun depan ini akhir Desember kita bisa melihat lagi karena memang pertumbuhan dari dolar itu sangat cepat gitu ya. Oke guys ya, ini daripada CNBC Indonesia, link ada di description guys ya. Yang ini bos rumah sakit guys, jadi beliau tahu gitu loh bahwa obat-obatan ini supply-nya dari mana. Jadi kalau obat-obatan disuplai dari impor itu pasti akan lebih mahal.
dan untuk distributornya itu kan rantainya cukup panjang gitu loh. Sebab negara Indonesia luas ya, mungkin ini perlu ditingkatkan lagi ya agar bisa diakalin lah, maksudnya ada solusi lagi agar lebih terjangkau. Sebab kalau diikutkan memang kebanyakan rakyat Indonesia ini berobatnya di Malaysia ataupun tidak di Singapura guys ya. Jadi ini sangat sedih sekali lah guys ya, sebab ternyata itu memang banyak alasan kenapa harga berobat di Indonesia ini lebih mahal dan juga alat-alat medis itu lebih mahal guys ya. Ya memang ada kadang untuk produksi obat-obatan di dalam negeri guys ya, tapi ya tetap juga mahal juga gitu loh. Dan itu menjadi salah satu hal yang orang-orang ini, hampir yang orang-orang mempunyai uang itu pasti dia berobatnya akan ke luar negeri guys ya, disebabkan harganya mahal cuy. Dan ternyata ini juga mengenal orang bos daripada rumah sakit Malaysia, ternyata memang di situ 3 kali lipat itu lebih murah guys ya. Kenapa dia bisa murah? Ya itu tadi guys ya, dia bisa jangkau untuk para apa ya, dia punya distributor itu lebih dekat mungkin guys ya. Kita akan coba guys lihat komenan di sini apakah dia orang ini setuju dengan statement ini guys ya. Malaysia itu lebih efisien dalam segala hal. Kalau dibandingkan dengan negara Thailand ataupun Asia manapun, Malaysia memang lebih murah. Kalau ikutkan negaranya lebih maju jadi harus mahal, tapi tetap aja murah. Ini semua karena efisien dalam segala hal pengurusan negara. Nah ini boleh jadikan contoh gitu loh guys ya, boleh dijadikan contoh bahwa karena pengurusan negara yang baik, yang betul, yang sukses, bisa menjadi salah satu produk ini lebih murah gitu loh guys ya, alat-alat kesehatan ini, apalagi ini tentang perobatan guys ya, tentang perobatan. Jadi ini penting banget gitu loh guys ya, tentang perobatan, sebab melingkupi kesehatan manusia guys ya. Dan ini banyak sekali yang berkomentar ya, bukan hanya sekedar murah, biayanya malah lebih bagus. Nah kan, kualitasnya lebih benar, diagnosnya ya, ini salah satu hal yang perlu kita jadi acuan lagi gitu loh guys ya, lebih minim birokrasinya. Nah betul juga, lebih jelas penjelasan dokternya kepada pasien, lebih cepat proses pengendaliannya dan tidak bertele-tele seperti di Indonesia guys ya. Jadi seperti apa guys ya, sebab ini memang salah satu orang Indonesia yang berkomentar dan dia juga merasa tahu bahwa ini adalah hal yang bagus ya, dan juga bisa menjadi salah satu contoh guys ya. Di sini ini kualitasnya lebih bagus, diagnosnya juga lebih bagus, sebab diagnosnya ini selalu apa ya guys ya, salah bila diagnosis itu kan bahaya banget gitu ya. Dan birokrasinya ini dimana stepnya itu tidak terlalu panjang gitu, jadi stepnya itu hanya deket aja gitu guys ya, dipangkas birokrasinya. Dokternya kepada pasien juga lebih bagus guys ya, selesaikan masalah bukan memberi alasan. Setuju juga ini guys ya. Dan ada sebab kenapa otak seorang dokter dianggap sebagai antara manusia yang paling bijak. Cuma sayangnya mereka selalu ditewaskan oleh otak ahli politik. Waduh, masalah politik lagi dan lagi guys ya. Sebab ini salah satu hal yang gimana cuy ya, politik memang tidak ada habisnya ya. Sebab di mana-mana itu pasti politik lah yang menjadi kacau balau itu guys ya. Di Malaysia obat-obatan, barangan perubatan dan pelayanan kesehatan tidak ada pajak. Ternyata tidak ada pajak guys di sana ya. Kalau di Indonesia kan ada pajak tadi ya, berapa persen, dan juga ada PPN-nya 11%. Jadi bahaya banget. Walaupun Malaysia tidak dikategorikan sebagai negara maju, tapi hal ehwal rakyatnya antara yang terbaik di dunia, mengalahkan Eropa, Amerika, apalagi Indonesia atau Singapura. Menteri Kesehatan Indonesia harus diganti karena tidak pandai buat kerja. Malaysia bukan hanya obatnya murah, tapi dokter pakar dan peralatan di rumah sakit lebih canggih dibanding Indonesia. Guys, ini yang komen banyak kan orang Indonesia cuy ya. Dan dia juga, ini bagus loh ya, ini bisa menjadi salah satu acuan oleh pemerintah guys ya, menjadi salah satu kritikan lah, agar pemerintah ini lebih peka terhadap hal-hal yang sebegini. Kenapa rakyatnya kok berobat di luar negara guys ya. Dan itu sangat disayangkan sekali bahwa Pak Jokowi pernah mengeluarkan statement ya, berpidato tentang masalah ini gitu loh guys ya. Salah sistem, salah manajemen dan regulasi, yang di atas begono prakteknya begini. Ada males bahas orang ala Indonesia semua karena kepentingan dalam menjabatnya nggak ada yang, aduh ini lagi-lagi politik lagi dan politik lagi guys ya. Aduh guys ya. Jadi pandangan kalian seperti apa tentang adanya fenomena ini guys ya, fenomena lagi.
Sebab kalau diikutkan memang lebih mahal cuy ya, lebih mahal, seriusan lebih mahal untuk obat-obatan, apalagi untuk operasi itu mahal banget guys ya. Jadi lebih baik itu berobat di Malaysia lah, apalagi kalau udah orang-orang Jakarta itu kan deket banget. Lagi satu nih, flight domestik ini kan mahal gitu. Seandainya nih orang para dari Sumatera ya, kemudian hospital di Sumatera ini tidak bisa menangani dan kemudian suruh pergi ke Jakarta, nah itu kan lebih ngeri banget. Padahal flight daripada Sumatera ke Jakarta itu lebih mahal ya, jadi ongkosnya sudah mahal, terus berobatnya mahal, habis dong duitnya guys ya. Kalau ke Malaysia ataupun ke luar negeri itu lebih murah. Ini pun tak tahu macam mana birokrasinya guys ya. Jadi tinggalkan komenan terbaik Anda ya guys ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.